Insya Allah kita akan langsung saja karena waktu kita pelatihan pemulasaran jenazah atau praktek mengurus jenazah. Ya, dilanjutkan. Kelihatan semuanya? Ya, di situ ada ayat A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kullu nafsin za'iqatul maut al-ayah. Jadi tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan kematian, pasti akan ngalamin kematian. Mau nggak mau, ridho nggak ridho, suka nggak suka, yang namanya maut, mati pasti akan terjadi. Ya, dan sesungguhnya pada hari kiamat sajalah disempurnakan pahalamu. Ya, amalan sholat, amalan saum, amalan dengan orang-orang yang kita pernah bantu itu ada nanti. Ya, bermanfaat tadi. Dan barang siapa yang dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, dijauhkan dari neraka, dimasukkan ke dalam surga, maka sungguh ia telah beruntung. Kehidupan dunia tidak lain kesenangan yang memperdayakan. Ya, dalam ayat yang lain mataul gurur atau apa namanya laibun walahun, kesenangan yang menipu gitu. Maka dari itu jangan disia-siakan sisa usia kita ini untuk menuju rahmat Allah, karena semuanya akan kembali kepada Allah. Ya, next selanjutnya. Nah, kehadiran manusia di alam dunia merupakan bagian kedua seluruh rangkaian perjalanan hidupnya di alam semesta ini. Sebelumnya manusia menjalani hidupnya di alam arwah, di alam ruh. Nah, sebetulnya di sini manusia pernah berjanji di hadapan Allah di dalam surat ke-7 ayat 172 Allah sampai berfirman gini kepada sahabat semua yang hadir di sini, Alastu birabbikum, apakah aku ini Tuhanmu? Di sini ayat ini enggak ada, cuman di dalam surat ke-7 Al-A'raf ayat 172, Alastu birabbikum, apakah aku ini Tuhanmu? Nah, manusia sepakat di alam ruh menjawab, alam arwah, alam ruh, qalu bala syahidna, betul engkau Tuhan kami. Nah, jadi semua manusia mau Yahudi, Nasrani, Hindu, Buddha, Konghucu, semuanya itu menyembah Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam surat Al-Baqarah ayat ke-21, ya ayuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'alakum tatakun. Ada kan pernah dengar ya Al-Baqarah ya? Ya ayuhan nas, hai manusia. Nah, diserunya bukan orang Islam, bukan orang yang di luar Islam, tapi ya ayuhan nas, hai manusia, u'budu, sembahlah aku. Siapa aku? Alladzi khalaqakum, yang telah menciptakan kalian, walladzina min qablikum, dan dari orang-orang sebelum kalian, supaya apa? La'alakum tatakun. Tuh, makanya manusia dilahirkan dalam keadaan suci, tergantung kedua orang tuanya. Pernah dengar di sini? Mau jadikan Yahudi kah, Nasrani kah, atau Majusi menyembah api? Fitrahnya manusia itu tadi menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala, karena yang menciptakan langit dan bumi bukan manusia, tapi Allah sang khalik. Ya, baik. Nah, jadi setelah itu sakaratul maut, datangnya ajal. Nah, setelah itu di alam dunia lahir ya, kita lahir nih di dunia. Ini kita alam dunia. Nah, nanti ada alam namanya alam barzah. Tapi sebelum alam barzah, nanti yang namanya sakaratul maut, bil haq, kita itu akan mengalami yang namanya sakaratul maut. Ada yang makan bakso meninggal. Bukan berarti nggak boleh makan bakso gitu ya. Kenapa makan bakso meninggal? Karena memang keselak gitu kan. Ada orang yang minum racun serangga, ternyata dibawa ke IGD, bukan meninggal, justru malah hidup. Nah, itu belum ajalnya. Ya, ada orang naik terakhir yang meninggal di Cimindi, ya, mohon maaf, kepalanya sampai pecah gitu kan, sampai ininya ringsek gitu kan, saya mandikan. Nah, itu ajalnya di jalan raya, lagi naik motor. Tapi bukan karena nggak mau naik motor takut meninggal, enggak, meninggal mah di mana saja. Haji Mas Said, tahu Haji Mas Said? Artis ya. Meninggalnya di mana? Lagi apa? Sepak bola atau futsal? Pokoknya antara dua itu ya. Meninggal juga karena sehat. TNI ya, lagi diam, ajal datang. Jadi ajal itu datangnya itu rahasia. Bagtatan datangnya tiba-tiba. Dan kita hari ini juga yang hadir di sini, kita nggak tahu kapan di mananya kita akan meninggal. Tapi yang namanya kematian itu pasti akan terjadi. Katanya malaikatul maut menemui kita dalam sehari kita 70 kali, betul ya? 70 kali, bayangkan. Kalau kita santai-santai, kita tidak ada hidup tanpa identitas yang jelas dalam menunaikan perintah-perintah Allah, sangat merugi. Maka dari itu namanya sakaratul maut pasti. Setelah itu ajal, itu baru memasuki alam barzah. Dan alam barzah itu sendirian. Ketika kita hafalkan, nanti kan ada pertanyaan dari malaikat, marabbuka, siapa Tuhanmu? Kita nggak bisa ngapalin dari sekarang, nggak bisa. Bisa nggak ngapalin dari sekarang?
bisa ngapalin, tapi nggak bisa menjawab pertanyaan malaikat kalau kita nggak punya amal soleh, ya. Karena itu akan luar biasa. Siapa Tuhanmu, siapa nabimu, termasuk ma ikhwanuka, siapa sahabat-sahabatmu, ditanya nanti. Orang-orang yang terdekat dengan kita kalau nggak saling mengingatkan nanti jadi masalah di hari kiamat. Ya, hati-hati nih. Nah, maka itu masuk alam barzah atau alam kubur, dan terakhir manusia akan masuk ke alam akhirat. Coba bisa dibuka lagi ayatnya, itu dalam surah Al-Mu'min, bisa dibuka saja. Terus, nah, jadi, dan sesungguhnya kami ciptakan manusia dari suatu saripati yang berasal dari tanah. Kita tuh mungkin dari apa namanya, makanan ini apa? Nah, ini makanan yang kita makan tuh jadi nutfah. Nah, laki-laki yang punya nutfah itu ada gorengan, ada apa namanya, getuk yang kita makan nih, ya jadi saripati tanah. Jadi kan awalnya kan nggak jadi seperti ini, mungkin terigu. Nah, yang menciptakan terigu itu siapa? Nah, jadi kalau kita mendetilkan permasalahan dari akarnya, kita itu sebetulnya kita lemah, ya. Apa yang kita makan jadi nutfah. Nah, nutfah itu nanti dikeluarkan itu melalui rahim, tempat yang kokoh. Ya, ayat 13-nya. Kemudian dari air mani tadi bagi laki-laki yang punya, perempuan mah nggak ada. Perempuan mah ovum, sel telur, ya. Nah, setelah kami jadikan segumpal darah itu kami jadikan segumpal daging, dan segumpal kami jadikan tulang belulang, lalu kami bungkus tulang belulang itu dengan daging. Bayangin kalau kita diciptakan sama Allah ini sampai tulang, bayangin seperti apa. Nggak ada wajah yang ganteng, nggak ada wajah yang cantik, nggak ada itu. Kalau kita diciptakan sampai tulang, makanya Allah lagi bungkus lagi, dan kami bungkus mereka dengan daging, kemudian kami jadikan manusia bentuk yang lain, itu ialah manusia. Makanya fatabarakallahu ahsanul khaliqin, Maha Suci Allah pencipta yang amat baik, ya. Dan juga kemudian setelah itu ayat 15, kamu sekalian benar-benar akan meninggal, dan kemudian kamu akan dibangkitkan dari alam barzah. Nah, dalam keadaan telanjang, belum disunat, tanpa alas kaki. Kita ini semua ini nanti telanjang. Ada hadisnya. Aisyah pernah nanya, ya Rasulullah, engkau pernah bersabda, engkau pernah sampaikan manusia dalam keadaan telanjang nanti dihisapnya, terus tanpa alas kaki, ya, dan juga belum disunat. Mau laki mau perempuan belum disunat, ngantri. Aisyah bertanya, ya Rasulullah, apakah mereka saling menatap antara aurat satu dengan aurat yang lain? Tidak. Justru mereka, ya, bukan saling menatap, bagaimana memikirkan dirinya sendiri untuk dihisap. Ada orang terlelap oleh keringat, ada yang setumit. Tumit ini ya. Ada yang sedengkul, ada yang seleher, sampai ada yang luput oleh keringatnya. Karena kita itu nanti tingginya tidak seperti ini di hari kiamat di padang mahsyar. Tingginya sebagaimana tingginya Nabi Adam. Pernah dengar tingginya Nabi Adam berapa? Berapa hasta? 40 hasta ya. Nah, jadi nanti matahari itu berapa hasta di atas kepala kita. Jadi panasnya nanti, keringat-keringat yang dikeluarkan tadi kan haus itu nanti. Makanya ada namanya telaga haud. Nah, tenang, kita akan ditolong sama Rasulullah di telaga haud, nanti diberikan minum yang kepanasan tadi di padang mahsyar. Nah, selanjutnya karena waktu. Nah, jika seorang meninggal maka terputuslah perbuatan kecuali 3 perkara. In qata amalu ila min salasin, shadaqatin jariyatin, shadaqah jariyah. Nah, sedekah jariyah ini termasuk kalau kita memberikan ini kepada orang yang meninggal. Makanya ini jadi bagus, ini sebetulnya ini jadi bagus nih. Kita jual produk baju terakhir, kebayang nggak baju terakhir? Pas dilihat kain kapan, kebayang nggak tuh? Ya, hadiah pernikahan. Ada yang berani nggak hadiah pernikahannya dikasih beginian? Kayaknya kabur. Tapi bagus itu, mengingatkan pejabat-pejabat. Nah, kalau hadiah ke pejabat itu kasihnya jangan duit, kasih baju terakhir, ya, supaya mereka ingat akan kematian. Jangan korupsi, kan mengingatkan dia, korupsi ada baju terakhir saya dapat ini. Jadi yang namanya kematian pasti itu akan kita dapatnya. Orang yang meninggal dapat itu bukan harta lagi, tapi sedekah jariyah yang pernah dia keluarkan. Makanya rezeki kita itu apa yang kita makan, nih apa yang kita makan, apa yang kita pakai hingga lusuh, apa yang telah kita keluarkan kepada orang lain, kepada umat yang lain. Nah, itu menjadi sedekah jariyah. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Nah, ini ilmu
ngurus jenazah, pemulasan jenazah, kalau sahabat-sahabat paham, menyampaikan lagi ke teman-teman yang lain, menyampaikan lagi, itu terus bermanfaat selama kita hidup, itu pasti bermanfaat. Ketika meninggal terus saja mengalir ya di alam barzah ilmu yang bermanfaat. Dan yang ketiganya anak waladun solihun yadu'ullah, jadi anak yang soleh yang senantiasa mendoakan kedua orang tuanya. Maka dari itu layakkan diri kita menjadi anak yang soleh. Maka dari itu kalau ngurus jenazah tuh kalau bisa, ada yang meninggal ibu bapak kita, yang ibu bapaknya masih komplit, mana coba ngacung yang masih komplit. Nah itu jangan sampai kalau ngurus jenazah orang lain rugi, diserahin sama ustadz atau ustazah, jangan. Kita sebagai anak laki-laki terutama jadi yang memandikan, yang mengkafaninya, yang menyolatkan, bahkan sampai masuk ke liang lahat, laki-laki ini yang berhak. Itu harusnya seperti itu kita tanamkan ke orang-orang, jangan diurus sama orang lain, rugi. Makanya saya selama ini ngurus dari 2007 sampai hari ini, ya ngurus jenazah. Ketika bapak meninggal 2018, kalau diurus sama orang lain kayaknya rugi itu. Makanya ketika bapak meninggal, pas pagi-pagi, bapak bagaimana kondisinya dek? Sehat. Pas pulang kerja dinas sholat asar, meninggal asar. Innalillahi. Ya sudah, jangan dimandiin dulu ya sampai Azhari datang gitu kan. Nah jadi nggak dimandiin, betul. Kita mandiin itu di depan depan teras gitu kan, memandikan ayah. Terakhir itu seperti itu. Nah jadi jangan sama orang lain, rugi. Kalau kita punya masih orang tua, jangan dimandikan sama orang lain, sama kita. Apalagi kita udah belajar ini, implementasinya tuh ke orang yang terdekat dengan kita terlebih dahulu, baru yang lain ya. Nah sudahkah kita mempersiapkan bekal tersebut dengan baik, atau kita menunggu saat ajal menjemput? Nah harusnya kita pertanyaan ini sudah. Ayo berarti pastabikul khairat. Silakan next. Ketika seorang meninggal maka kita berkewajiban merawat jenazah orang tersebut. Perawatan jenazah merupakan salah satu tuntunan syariat Islam, bukan fardu ain tapi fardu kifayah. Tapi dalam satu kampung nih, contohnya satu kampung nih, nggak ada yang memperhatikan ada jenazah yang meninggal, nggak ada yang ngurus satu kampung ini, dosa semua. Makanya fardu ain kedudukan bisa jadi fardu kifayah kalau diwakili oleh orang-orang yang di sekitarnya. Nah, jadi makanya fardu kifayah ini tidak semua orang tahu, tapi ilmu tentang fardu kifayah harus mengetahui. Yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW, Nabi Muhammad, di mana kita sebagai umat Islam diperintahkan untuk mengikuti sunnahnya dalam hal merawat jenazah, karena nggak bisa mandi sendiri jenazah itu, betul? Sepakat ya? Yang namanya meninggal nggak bisa mandi sendiri. Next. Nah, sebagaimana kita pahami, tidak semua mengerti dan mengetahui secara teknis cara bagaimana merawat jenazah. Sebagian masyarakat hanya melakukan berdasarkan kebiasaan. Nanti kita praktekkan cara memandikan. Ada orang yang ini perut, ya ini kepala misalnya, ini perut sampai ditekan gini tuh, diurut gitu kan. Nanti kita praktekkan bagaimana orang yang hidup saja saya pencet-pencet itu bagaimana kerasanya nanti. Apalagi orang yang diurut-urut sampai dikeluarkan sampai menap, yang namanya anus. Itu anus tuh kalau sekarang kan kita kalau mau maaf ya, mau BAB kan bisa nahan ya, kalau lagi kebelet kan bisa nahan. Itu tuh anus itu kecil karena kita bisa nahan. Kalau nanti sudah meninggal, tangan kita segini tuh masuk, ya bisa masuk segini nih. Kayak perempuan kalau belum lahirnya bayi itu kan kecil, mohon maaf ya, kemaluan, tapi sudah melahirkan besar kan, itu apa? Kekuasaan Allah. Nah begitupun orang yang meninggal itu kecil, tapi ketika sudah meninggal itu tangan kita bisa masuk. Nah tapi nanti kalau kita praktek tidak seperti itu. Sebagaimana kita mohon maaf ya, ketika kita pup cebok kan nggak semuanya dikodok masukin ke dalam ya, tangan kita nggak dimasukin ke dalam kan. Ini tangan kita segini masuk nih. Ini anus ya, nih saya gambarkan. Ini kadang-kadang kebiasaan di masyarakat itu sampai dimasukkan tangannya, keluarkan seperti itu, nggak boleh. Itu menzolimi jenazah ya. Nah maka dari itu, atau dengan cara melihat para pendahulunya tanpa mengerti dalil dan petunjuk secara benar ya, ngikuti bagaimana karuhun orangnya kia, jangan ikut karuhun, ikut hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ya. Nanti kita praktekkan langsung dengan prakteknya langsung. Terus next. Nah
Perawatan jenazah meliputi memandikan, mengkafani, mensolatkan, menguburkan. Nah, jadi mengkafani pun sama teknisnya nanti bagaimana kita menjelaskan untuk perempuan 14 meter, laki-laki 11 meter. Nah, yang membedakan apa nanti laki-laki dengan perempuan? Kalau perempuan itu meninggal itu rapih, pakai kerudung, baju kurung mungkin sekarang jilbab ya, pakai sarung. Itu manusia ketika meninggal perempuan, seorang perempuan itu rapi. Makanya ketika dia hidup harusnya lebih rapi, meninggalnya juga kembali kepada Allah rapi. Kebayang nggak baju terakhir ini nanti dipakainya luar biasa ini. Perempuan itu ada kerudung, baju kurung, sarung. Kalau laki-laki cuma celana saja. Nanti kita praktekkan. Ini kita praktek laki perempuan aja ya. Jadi supaya dapat ilmunya, dari perempuan dapat ilmu, laki-laki dapat ya. Terus ini jam berapa? Oh, masih waktu banyak. Next. Klik lagi. Terus. Ini film, nggak usah dilewat aja. Nah, memandikan jenazah. Dari Ibnu Abbas bahwasanya Nabi Muhammad SAW telah bersabda tentang orang yang jatuh dari kendaraan lalu meninggal. Ini hadis dalil kenapa mayat harus dimandikan, bukan dibakar. Kan suka ada jenazah yang dibakar ya. Orang apa tuh? Hindu, Buddha. Dikremasi itu ya, dibakar. Kasihan kan? Karena kita memandikan harus pelan-pelan, ini dibakar. Ya. Nah, kita makanya dalil mandi, di mana dalil mandi? Nah, ini dalilnya. Dari Ibnu Abbas bahwasanya Nabi SAW telah bersabda tentang orang yang jatuh dari kendaraannya lalu meninggal, mandikan ia dengan daun bidara, air dan daun bidara. Nah, daun bidara mungkin pernah lihat ya, ini sudah jadi sabun. Jadi hadis ini cukup terkenal. Nah, syarat memandikan jenazah ini perlu dipahami. Harus ada jenazahnya. Benar nggak? Sepakat. Jadi apa yang mau dimandiin ya? Nah, setelah itu ada air yang bersih untuk memandikan. Ya, air hujan boleh nggak? Boleh, suci. Air laut boleh nggak? Boleh. Ada air yang suci tapi tidak bisa mensucikan. Air kopi, air teh manis itu nggak bisa. Ya benar. Kan itu asin air laut tapi bisa mensucikan. Ya, air laut. Tapi makanya air itu cuma air yang bening lah, air herang Sunda mah. Nah, terus yang memandikannya harus ada karena nggak bisa mandi sendiri. Ya. Dan harus ada yang memandikan jenazah tadi, harus ada yang memandikan karena nggak bisa mandi sendiri. Silakan terus. Next. Nah, syarat yang dimandikan seorang muslim. Ya, kecuali kalau saya di rumah sakit Cibabat tadi ini kejadiannya yang kecelakaan itu bukan orang Islam. Kemarin itu dimandikan itu kita baca bismillah. Pas sudah tahu, oh, Ustaz, itu tuh orang Nasrani. Astagfirullah, yang Nasrani. Jadi harus pakai. Jadi dibuka tadi kain kafannya akhirnya. Laki-laki yang kemarin tabrakan. Nyata pakai jas, pakai sepatu gitu ya. Jadi beda bentuknya. Jadi nggak ada itu namanya baju terakhir, nggak ada. Ini baju terakhir untuk orang Islam ya. Nah, jadi seorang muslim ya, ada jasadnya walaupun sebagian. Kenapa? Karena sekarang tuh banyak mutilasi. Ketemu kepalanya dimandikan. Ketemu kakinya dimandikan gitu. Nah, tidak mati syahid karena nanti ada hadis khusus tentang orang yang mati syahid, terutama saudara kita di Palestina sekarang itu. Yaitu pintu syahid itu terbuka lebar. Saya mah pengen kau tinggal di di Gaza, Palestina tuh. Karena mati syahid itu luar biasa, ya. Bahkan jasadnya itu tidak bau. Beda dengan orang yang mati biasa, jasadnya bau. 2 hari 3 hari itu bau, ini mah tidak bau, Masya Allah. Bahkan wangi katanya, pernah dengar ya? Wangi ya, di YouTube banyak itu. Nah, bukan mayat bayi keguguran. Nah, syarat yang memandikan jenazah seorang muslim berakal, tidak gila, balik, yang dia mengerti tentang aurat itu batasannya di mana, ya. Nah, terpercaya artinya amanah. Jangan sampai gini, ketika kita memandikan jenazah nih, laki-laki terutama, nanti ketika mandikan pas mohon maaf misalnya nih ya, di pantatnya ada tompelnya misalnya sebesar gini. Tadi saya mandi itu ada tompel. Nah, itu nggak boleh dibilang-bilang, itu aib. Ya, atau pas lagi ngurus jenazah laki-laki anunya besar. Nah, itu nggak boleh dibilang-bilang. Termasuk perempuan itu. Ya, termasuk dengan yang alat-alat vital itu nggak boleh diucapkan. Aib itu nggak boleh ya.
Barang siapa yang menutup aib saudaranya, Allah akan tutup aibnya nanti pada hari kiamat. Hati-hati itu ya. Ini harus terpercaya. Kalau kita serahkan sama orang lain, ya bagusnya sama kita sebagai anak yang soleh-soleha tadi. Jadi jangan banyak nangis kalau ditinggal sama orang tua. Kan suka ada ya nangis saja. Padahal kewajiban yang terakhir, bukan baju terakhir ya, kewajiban yang terakhir bagi orang tua, anak yang soleh itu untuk mengurus orang tuanya yang sudah meninggal. Terpercaya sudah yang mengetahui cara jenazah sesuai sunnah yang diajarkan dan tidak menyebutkan suatu aib dari jenazah. Terus, nah yang berhak memandikan jenazah suami atau istri jenazah atau muhrimnya, mahramnya ya. Jadi yang berhak memandikan. Jadi kalau suami mandikan istrinya boleh nggak? Boleh. Itu kalau mahramnya. Kalau bukan dari situ nggak boleh. Makanya walaupun nini di rumah sakit Cibabat nih, nini mandi, ya dimandikan sama laki-laki itu nggak boleh. Walaupun nini SD kelas 6 itu nggak boleh sama kita. Harus perempuan lagi yang memandikan. Karena sudah ada alat-alat vitalnya itu yang nggak boleh kita jauh untuk ngurusnya, nggak boleh. Ya. Jika diserahkan kepada orang lain, maka yang memandikan hendaklah orang-orang yang terpercaya. Tadi sudah. Jika jenazah perempuan, maka yang memandikan adalah perempuan. Dan jika jenazah laki-laki, maka yang memandikan adalah laki-laki. Ini dalilnya gitu kan. Terus, nah jika jenazah perempuan dan hanya ada laki-laki yang hidup dan tidak ada suaminya, atau sebaliknya jika jenazah laki-laki dan hanya ada perempuan yang hidup dan tidak ada istrinya, maka jenazah tersebut tidak dimandikan tetapi ditayamumkan ada oleh salah seorang dengan memakai lapisan tangan. Saking nggak bolehnya ahwat diurus sama ikhwan, nggak boleh, kecuali tadi yang pertama tadi diurus oleh suaminya. Terus ini hadisnya ada, tentu tidak ada yang membuatmu bunda, sebab jika kamu wafat sebelumku, akulah yang memandikan. Hadis riwayat Imam Ahmad. Terus, nah diriwayatkan oleh Ali bin Abi Thalib bahwa ia mensucikan jenazah Fatimah. Jadi suami menyucikan jenazah istrinya. Jadi boleh ya, mahramnya, muhrimnya. Ya diriwayatkan pula oleh Abu Bakar bahwa berwasiat supaya disucikan oleh istrinya. Ini kebalikannya. Ya. Ummu Asma jika ia meninggal. Nah, hukum seperti ini harus tahu. Kenapa? Karena kita nanti di masyarakat jangan sembarangan. Oh, saya mau bisa ada perempuan, saya ngurus, nggak boleh. Ada ilmunya ini. Ya, ada ilmunya, jangan sembarangan. Hadis Rasulullah SAW. Nah, ini sampai jika seorang perempuan meninggal di tempat laki-laki dan tidak ada perempuan lain atau laki-laki meninggal di tempat perempuan tadi dan tidak ada laki-laki selainnya, maka kedua mayat tersebut ditayamumkan. Sampai seperti itu. Saking pentingnya nggak boleh diurus sama laki-laki atau perempuan sama laki-laki ya, seperti itu. Terus, nah jenazah orang yang mati syahid di medan perang tidak dimandikan, melainkan hanya dilepaskan semua yang melekat kecuali pakaiannya. Atau ada cincin ya dari perak misalnya, bukan dari emas ya, cincin itu boleh. Nah, dibuka, ada jam tangan dibuka. Kayak kemarin ketika memandikan tuh ada beberapa perhiasan tangan itu kan dibuka aja semuanya ya. Jenazah orang yang mati syahid juga tidak disolatkan, melainkan langsung dikuburkan bersama pakaian yang melekat pada dirinya. Ini sebagaimana Sayyidina Hamzah ya. Paman Rasul jika memungkinkan dikuburkan di tempat ia mati syahid. Makanya Hamzah di tempat meninggalnya di situ, dia tewasnya di situ, ya di situ dia dikuburkan. Ada makam para syuhada. Nanti kalau jalan-jalan di Mekah itu ada makam para syuhada ya. Insyaallah ya. Udah umrah belum? Udah umrah belum? Nah, jadi nanti harus dipikirkan, semuanya harus umroh yang ada di sini ya. Didoain ya umroh semuanya ya. Apalagi semuanya umroh. Oh, masya Allah. Insyaallah rezekinya nanti berkah. Silahkan next. Nah, Rasulullah SAW bersabda, nah ini hadis Bukhari dan Muslim. Seseorang Nabi SAW memerintahkan menguburkan para syuhada di perang Uhud. Syuhada, jadi orang yang mati syahid di perang Uhud kayak sekarang di Palestina, ya, bersama darah-darah mereka dan tidak dimandikan maupun disalatkan. Hadis Bukhari dan Muslim. Ya, terus. Nah, rukun memandikan jenazah, makanya jangan takut, jangan jijik. Karena rukun memandikan jenazah cuma 3 perkara. Ya, pertama niat memandikan jenazah pulan atau pulanah, laki atau perempuan.
Dua, mengucapkan basmalah bismillahirrahmanirrahim. Dan yang ketiganya meratakan air ke seluruh tubuh dari kepala hingga kaki. Ya, nanti kita praktek ya, lebih detailnya kita praktek. Kalau ini banyak teori, cuman 3 perkara. Ya, insya Allah ini sesuai dengan fikih niat mengucapkan basmalah dan meratakan air ke seluruh tubuh. Bacaan yang lain boleh nggak? Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa lagi memandikan boleh. Ya kalau laki-laki jenazahnya. Kalau perempuan Allahumma gfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha boleh. Kalau bencong nggak ada ya? Nggak ada. Bencong itu seperti laki-laki, ya laki-laki. Jadi mirip ke wanita-wanita. Silakan. Nah, persiapan memandikan jenazah, insya Allah nanti bisa dibaca saja ini karena waktu. Karena memang kalau disampaikan memang tidak ada hadis riwayat, tapi setidaknya tempat yang relatif tinggi, air bersih cukupnya, air sabun atau sebagainya. Nah, yang perlu diperhatikan yang poin kelima nih. Ya, APD, alat pelindung diri. Jadi jangan mentang-mentang kita sehat, jenazah kan nggak ada luka nih misalnya, tapi dia keluar darah mungkin dari hidungnya, dari telinganya, dari kakinya misalnya nih. Ternyata dia penyakit AIDS, HIV. Kita lagi nggak pakai sarung tangan, kita lagi luka, itu nular. Gitu. Ya makanya kita harus hati-hati, jangan sembarangan. Oh saya mah sehat, jangan mentang-mentang sehat. Tetap pakai sarung tangan. APD itu penting, minimal masker dan sarung tangan tuh wajib itu kalau memandikan jenazah. Ya seperti itu. Jadi ini penting poin kelima. Dan selanjutnya ini bisa teknis lah ya, nanti bisa dibaca lagi, nanti di share ya ke teman-teman. Terus yang penting-pentingnya aja. Nah ini letakkan jenazah membujur dengan kepala ke arah utara. Nanti kita praktekkan, tinggikan posisi kepala karena nggak bisa datar, karena kalau datar itu nanti tergenang airnya ketika memandikan tadi. Terus 3, tekan perut. Nah tekan perut nih, perlu garis bawah, tidak tekan begini tuh. Oh nggak kencang tadi, tekan perlahan. Tekan perlahan. Nanti cara-caranya kita praktekkan supaya kotoran yang keluar itu maaf ya, keras, lembek, cair itu mudah. Nanti ada teknik bagaimana mengeluarkan kotoran. Jadi harus dimiringkan seperti setengah duduk untuk jenazah yang kita mandikan ya. Terus memulai memandikan dengan menyiramkan air ke seluruh tubuh dari kepala hingga ujung kaki ya, mendahulukan anggota kanan dan anggota wudhu 3, 5 atau 7 kali. Ini penting ya. Terus nah, sewaktu memandikan jenazah harus memperlakukannya dengan lembut. Ya, sebagaimana ngurus bayi itu lembut ya. Mereka yang memandikan harus seorang yang amanah tadi, tidak boleh nih lidahnya nih aduh kadang-kadang gatal nih memandikan ini ya. Hati-hati itu. Karena kan ya kita megang-megang jenazah, tubuh orang lain. Terus melihat fisik orang lain gitu kan. Ini yang terkadang keucap sama teman kita ya. Hati-hati. 8. Siram seluruh permukaan rambut kulit jenazah secara merata. Keramasi setiap helai rambut dengan kulit kepala. Ya basuh dengan gosok wajahnya termasuk hidung dan telinga. Membersihkan rongga mulut, kuku dan seluruh tubuh dari kotoran dan najis. Selanjutnya membersihkan, gosok bagian leher karena ini banyak daki. Jadi kalau kita pakai sabun kan suka gini ya. Kalau nggak habis keringetan kita gini itu banyak daki. Nah di sini daki ya. Itu harus bilas dengan air, leher, dada, ya, tangan, terutama di ketiak itu jarang kena orang ya ketiak. Pokoknya di sela-sela ini nih harus kena ya, semuanya nanti kita praktek. Mengeringkan atau bilas dengan air, miringkan jenazah ke sebelah dan gosok. Jadi memang harus ada tim minimal 3 orang lah kalau kita mandiin jenazah. Sendiri juga sebetulnya bisa, cuman kalau untuk memiringkan susah, harus berdua memang tetap. Saya pernah mandikan jenazah sendirian tengah malam di kamar jenazah, kebayang nggak? Jenazah tengah malam sendirian, udah biasa mah ya, udah biasa ya namanya, kewajiban ya. Nah terus mulai kepala, belakang sampai kaki, ini sambil ngecek anusnya. Nanti kita praktek nanti ya. Bilas dengan air, miringkan jenazah, sebaliknya tadi sudah gosok bagian badan mulai kepala, belakang sampai kaki. Lanjutkan. Nah, bersihkan kotoran pada kuku jari dengan tangan, jadi nggak perlu digunting juga, nggak apa-apa. Bersihkan kemaluan dan daerah sekitarnya. Bersihkan lubang dubur sampai bersih, itu kan, nggak harus ditekan-tekan tadi, nanti ada tekniknya. Bila dengan air bersih, lalu air kapur barus.
bagus memang ada daun bidara ya, sunnah tadi, mandikan dengan daun bidara ya. Ada kapur barus boleh. Wudukan akhir pemandian ini boleh ya. Ada yang suka bertanya, boleh nggak diwudukan? Ya boleh aja ya, karena dia menghadap Allah kan seperti itu. Tidak juga nggak apa-apa karena udah mandi itu udah suci. Tapi kalau ingin menambah, kan wudu kan nilai sunnah, jadi wudukan boleh ya. Keringkan jenazah dengan handuk. Untuk jenazah wanita, nah terutama wanita, ini pintal menjadi 3, dikepang. Rambutnya kan panjang kan, dikepang jadi 3 kalau ahwat ya. Menjadi 3 jenazah siap dikafani. Nah sekarang materi tentang mengkafani. Nah Rasulullah dalilnya ini, dalil untuk kain kafan. Dikafani dengan 3 lapis kain putih yang terbuat dari kapas. Di dalamnya tidak ada baju dan sorban. Ya, hadis muttafaqun alaih. Nah, kewajiban pengkafanannya beserta keperluannya sampai pada penguburannya diambil dari harta yang meninggal. Namun jika tidak berharta, maka yang wajib membiayainya adalah orang yang memberinya nafkah ketika dia masih hidup. Kalaupun juga tidak ada, maka harta didapat dari harta baitul mal. Kalau kita mah apalah ya seperti itu ya. Perelek apa kalau di masyarakat itu kan ada dana kematian, biasanya dari situ diambil ya. Terus yang inti-intinya aja. Nah ini teknis ya, maaf tangan kiri. Bila yang wafat dewasa hendaknya disediakan kain kafan berwarna putih 11 meter ini kalau dewasa. Kalau laki-laki nggak harus 11 meter. Kalau kita ini 11 meter semuanya nih. Ya, yang hadir di sini 11 meter. Ya. Kapas juga 1/4 ya kilogram atau secukupnya. Nah ini biarlah teknis, minyak wangi harus disiapkan. Nah cara motong ini teknis tergantung tinggi jenazah. Nanti tidak harus pakai meteran, nanti ada teknik bagaimana cara memotong. Potong kain kurang lagi 100 ini juga sama, ini mah nanti bisa teknis. Kalau sudah praktik mah insya Allah nggak harus terpaku sama ini. Terus ini hanya untuk gambaran saja bagaimana cara teknik memotong kain kafan. Terus ini juga sama ya. Terus saja. Nah, bisa dibaca sendiri. Terus saja. Nah, yang pentingnya nanti kita sampaikan. Nah, ini yang poin ke-6. Bila jenazah perempuan maka dikafani dengan 5 lembar kain kafan. 5 lembar itu kalau 11 meter bagi laki-laki, kalau perempuan 14 meter. 10. Nah, 11 nanti. Tapi 10 juga udah cukup sebetulnya. Ya, gitu. Lebar pertama lembaran yang paling panjang dan paling lebar ini sebagaimana laki-laki 3 lapis, 3 helai kain kafan kalau laki-laki sahabat Rasulullah tadi ya, dibungkus dengan 3 helai. Terus lembar kedua untuk kerudung tuh, kerudung ya. Jadi di dunianya pakai kerudung, meninggalnya sebagai kerudung ya. Terus lembar ketiga untuk baju kurung. Kayak jilbab itu, blus itu nanti kita praktek. Menutup badan jenazah dan perut sampai mata kaki. Lembar kelima untuk menutup bagian jenazah dari pusar sampai paha. Terus nah ini letakkan tali pendek posisi kepala, itu nanti kita praktekkan. Letakkan 2 lembar kain sudah. Letakkan segitiga bentuk kepala pada tali. Letakkan ini teknis untuk mengikat ya. Terus satu lagi kalau nggak salah, satu lagi. Taburi sebagian jenazah dengan kapur barus dan minyak wangi. Kalau ini udah selesai, lipat ke arah pelut kain baju, masukkan kepalanya lewat lubang yang telah digunting tadi. Nanti kita praktek. Terus nanti bisa dibaca sendiri. Nah, ini yang terakhir. Posisikan jenazah menghadap kiblat. Ini penting, ya. Jadi kiblat ke sini. Kan kiblat sana ya. Nah, jadi kepala itu di sini. Kalau laki-laki sholat itu kan di kepala, kalau perempuan di sini. Nanti kita praktek juga boleh. Itu saja mungkin dari materi yang disingkatkan. Itu saja yang dapat disampaikan. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.